Selamat datang di channel cerita kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen asal daerahnya biar kita makin akrab, dan selamat mendengarkan. Memangnya kamu mau menikah dengan seorang satpam sepertiku? Alia, seorang wanita muda berusia 25 tahun, dikenal sebagai CEO cantik dan pintar pewaris sebuah perusahaan ternama. Hidupnya tampak sempurna, mewah, terpandang, penuh kekaguman dari luar. Namun di balik itu, Alia hidup dalam tekanan berat. Orang tuanya yang keras selalu mengatur jalan hidupnya, termasuk urusan pernikahan. Di sebuah pagi, Alia melangkah anggun ke lobi perusahaan dengan pakaian kantor elegan. Semua karyawan menunduk hormat. Namun ada satu sosok berbeda di sana, seorang satpam sederhana bernama Arka. Tubuhnya tegap, wajahnya tenang, namun seringkali jadi bahan ejekan diam-diam karyawan lain. Alia hanya melirik sekilas. Baginya, Arka hanyalah pegawai biasa yang tak pernah berarti. Ia bahkan sering mendengar bisikan-bisikan merendahkan. Satpam itu sok ramah. Orang miskin cuma pantas jaga pintu. Arka tetap tersenyum, menjalankan tugasnya dengan sabar tanpa menanggapi hinaan. Hari itu, Alia kembali dibuat kesal oleh telepon dari ibunya. Dengan suara dingin, sang ibu berkata, "Besok Mama sudah atur pertemuanmu dengan calon suami pilihan keluarga. Dia anak konglomerat besar. Kamu harus hadir." Alia terdiam. Hatinya berontak. Ia muak selalu diatur, apalagi soal pernikahan. Baginya, cinta bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan harta. Sore harinya, Alia keluar kantor. Di pintu, Arka menyapa dengan ramah, "Hati-hati di jalan, Bu Alia." Alia menoleh, menatap Arka lama. Ada sesuatu yang membuatnya berpikir. Di kepalanya muncul ide gila, sebuah rencana yang bisa menghentikan perjodohan paksa dari orang tuanya. Alia tersenyum tipis, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Kalau Mama terus paksa aku menikah dengan pilihan mereka, aku akan memilih orang yang tak pernah mereka sangka." Matanya terarah pada Arka, satpam sederhana yang tak pernah dianggap siapa-siapa. Malam itu, Alia duduk termenung di kamarnya. Telepon dari ibunya kembali berdering tanpa henti. Suaranya terdengar tegas, penuh tekanan. "Alia, besok kamu harus bertemu calon suamimu. Dia anak orang kaya. Jangan bikin malu keluarga." Alia menggertakkan giginya. Hatinya muak. Ia ingin bebas, ia ingin menentukan hidupnya sendiri. Dan tiba-tiba, rencana gilanya muncul. "Kalau Mama mau aku menikah dengan pria kaya pilihan mereka, aku akan memilih pria yang sama sekali tidak mereka inginkan. Biar Mama Papa berhenti memaksaku." Esoknya, di kantor, Alia melangkah dengan penuh keyakinan. Semua karyawan terkejut melihat tatapan tajamnya. Ia berhenti tepat di depan meja satpam. Arka yang sedang berdiri tegak langsung menunduk sopan. "Selamat pagi, Bu Alia." Namun jawaban Alia membuat semua orang di lobi terdiam. "Arka, ikut aku sebentar. Aku ingin bicara." Semua karyawan mulai berbisik-bisik. "Hah? CEO bicara sama satpam? Ada apa ini?" Arka pun kebingungan, tapi tetap mengikuti Alia menuju ruangan pribadinya. Sesampainya di sana, Alia langsung menatapnya tajam. "Arka, aku butuh bantuanmu. Aku ingin kamu berpura-pura menjadi calon suamiku. Mulai hari ini, aku akan memperkenalkanmu sebagai pria pilihanku." Arka terperanjat. "Apa? Saya? Calon suami ibu?"
Tapi, saya hanya seorang satpam. Kenapa harus saya? Alia menghela napas panjang. Karena aku ingin membuktikan pada orang tuaku bahwa aku bisa memilih sendiri. Aku tidak peduli statusmu, yang penting, aku bisa terbebas dari perjodohan mereka. Arka terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia sadar, keputusan ini akan membawa badai besar. Tapi tatapan Alia begitu serius, penuh tekad. Perlahan, Arka hanya bisa berkata lirih. Kalau itu memang yang ibu inginkan, saya akan melakukannya. Dan di luar ruangan, tanpa mereka sadari, seseorang mendengar percakapan itu, lalu segera menyebarkan gosip heboh ke seluruh kantor. Kabar itu menyebar begitu cepat di perusahaan. Dari lantai ke lantai, semua karyawan berbisik-bisik heboh. Katanya Bu Alia milih satpam sebagai calon suaminya. Hah? Masa iya? CEO cantik, pintar, pewaris perusahaan, malah sama satpam? Orang tuanya pasti ngamuk. Sore itu, rumah keluarga besar Alia dipenuhi aura tegang. Ayahnya, seorang pengusaha terpandang, membanting koran ke meja. Alia, apa benar kabar yang Papa dengar? Kau memilih seorang satpam untuk jadi calon suamimu. Alia menatap ayahnya tanpa gentar. Iya, Pak. Itu pilihanku. Aku tidak mau menikah dengan pria pilihan kalian. Aku sudah punya pilihanku sendiri. Ibunya langsung berdiri dengan wajah merah padam. Kau gila, Alia. Satpam itu tidak punya apa-apa. Bagaimana mungkin kau, pewaris perusahaan besar, jatuh ke pelukan orang rendahan seperti dia? Alia menghela napas, mencoba menahan emosinya. Aku capek selalu diatur. Aku ingin menikah dengan orang yang kuinginkan. Dan pilihanku adalah Arka. Nama itu membuat ayahnya semakin marah. Ia menatap Alia tajam, lalu berteriak. Arka? Satpam itu? Tidak ada harga dirinya. Bahkan keluarga besar akan menertawakan kita kalau kau benar-benar menikah dengannya. Di balik pintu, Arka yang baru datang bersama Alia hanya bisa menunduk. Hatinya bergetar mendengar semua hinaan yang ditujukan padanya. Ia memang hanya seorang satpam di mata mereka. Namun, berbeda dengan Arka yang sabar, Alia justru semakin menantang. Kalau papa mama tidak bisa terima pilihanku, maka aku rela diputuskan hubungan keluarga. Aku tidak peduli. Aku tetap akan bersama Arka. Kalimat itu membuat ruang tamu sunyi sesaat. Semua terkejut. Alia benar-benar menantang keluarganya demi mempertahankan pilihannya. Dan di tengah keheningan itu, ayah Alia hanya berucap dingin. Baiklah. Kalau itu pilihanmu, bersiaplah menanggung semua akibatnya. Hari yang seharusnya penuh bahagia, justru menjadi hari yang penuh luka. Alia berdiri anggun dengan gaun putih sederhana. Tidak ada pesta mewah, tidak ada tamu agung, hanya sebuah pernikahan kecil yang dipaksakan berjalan. Di sampingnya, Arka berdiri dengan jas pinjaman. Senyumnya tipis, tapi matanya menyimpan luka. Orang tua Alia hadir, namun wajah mereka dingin, penuh rasa malu. Para tamu undangan dari keluarga besar hanya berbisik-bisik dengan tatapan sinis. Masa pewaris perusahaan menikah dengan satpam? Ini gila benar si Alia itu. Saat ijab kabul berlangsung, suara penghulu bergetar lirih, namun suara tawa mengejek di belakang terdengar jelas. Beberapa sepupu Alia bahkan sengaja menutup mulut sambil tertawa. Arka menunduk dalam,
berusaha menahan hatinya agar tidak goyah. Sementara Alia berdiri tegak, menahan gengsi agar tidak menunjukkan air mata. Setelah sah menjadi suami istri, ibunya mendekat dan berbisik keras di telinga Alia, cukup keras untuk didengar Arka juga. Kau sudah mempermalukan keluarga kita. Semoga kau menyesal menikahi pria rendahan ini. Alia hanya menggenggam erat tangan Arka. Untuk pertama kalinya, ia tidak membalas kata-kata ibunya. Di malam itu, ketika semua tamu sudah pulang, Alia duduk di ranjang kamarnya, menatap Arka dengan tatapan dingin. Aku harap kau sadar, Arka. Aku menikahimu bukan karena cinta. Aku hanya ingin terbebas dari tekanan orang tuaku. Jangan pernah salah paham. Kalimat itu menusuk hati Arka lebih dalam dari semua hinaan yang pernah ia terima. Namun ia hanya mengangguk pelan, menatap Alia dengan sabar. Baik, Bu Alia. Saya mengerti. Dan malam pertama itu bukan diwarnai cinta, melainkan jarak, dingin, dan luka yang tak terlihat. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa dingin. Alia tetap berangkat kerja sebagai CEO dengan kepala tegak, sementara Arka tetap menjalani hari sebagai satpam. Setiap kali mereka bertemu di lobi, Alia pura-pura tidak mengenalnya. Seolah suaminya hanyalah pegawai biasa, bukan pasangan hidupnya. Bisik-bisik karyawan semakin menjadi-jadi. Itu suaminya Bu Alia, kan? Kok masih jadi satpam? Memalukan banget. CEO cantik punya suami penjaga pintu. Kayak cerita sinetron murahan. Alia mendengar semua itu, dan hatinya panas. Ia merasa malu. Malamnya, saat mereka makan di rumah, Alia meletakkan sendoknya dengan kasar. Arka, kau dengar sendiri kan omongan orang-orang? Aku jadi bahan tertawaan karena kau masih jadi satpam. Kenapa kau tidak coba cari pekerjaan yang lebih layak? Arka menatap Alia tenang. Pekerjaan apapun yang halal itu layak, Alia. Satpam bukan pekerjaan hina. Aku bangga bisa bekerja jujur. Jawaban itu membuat Alia semakin kesal. Bangga? Kau tahu, karena aku dipandang rendah. Semua orang melecehkan aku karena menikahi orang rendahan sepertimu. Arka terdiam. Ia menunduk, menahan luka di hatinya. Bukan pertama kali ia dihina, tapi mendengarnya dari istrinya sendiri membuat dadanya sesak. Beberapa hari kemudian, Alia membawa Arka ke sebuah acara keluarga besar. Di sana, orang tua Alia dengan sengaja mempermalukan menantunya di depan semua tamu. Lihatlah menantu saya, satpam. Bayangkan, pewaris perusahaan besar menikah dengan penjaga pintu. Apa tidak memalukan? Tawa tamu undangan pecah. Arka berdiri kaku, menahan perasaan. Alia hanya diam, wajahnya memerah antara marah dan malu. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang berubah di dalam hatinya. Melihat Arka yang tetap tenang meski dihina, Alia mulai bertanya dalam hati. Kenapa pria ini bisa sekuat itu menahan semuanya? Malam itu, setelah pertengkaran hebat dengan orang tuanya, Alia duduk gelisah di ruang kerjanya. Wajahnya pucat, pikirannya kalut. Telepon dari ibunya masih terngiang-ngiang. Kalau kau benar-benar pilih satpam itu, jangan pernah kembali ke rumah ini. Alia menutup wajah dengan kedua tangannya. Lalu, ia menoleh pada Arka yang berdiri diam di sudut ruangan. Arka, suaranya pelan namun tajam. Kau sudah dengar semuanya, kan? Aku tidak bisa mundur sekarang. Aku harus buktikan bahwa aku tidak akan tunduk pada kemauan mereka.
Arka menarik napas dalam. Bu Alia, apa kau yakin dengan ini? Menikah denganku bukan perkara kecil. Aku hanya seorang satpam. Aku tidak ingin kau menyesal nanti. Alia menatapnya lekat-lekat. Mata indahnya penuh api perlawanan. Aku tidak peduli siapa kau. Yang aku butuhkan hanyalah seseorang yang bisa berdiri di sisiku, agar aku bisa menghancurkan rencana perjodohan itu. Jadi, kau harus ikut dalam permainanku, Arka. Arka terdiam lama. Hatinya berat. Ia tahu pernikahan bukanlah permainan. Tapi tatapan Alia penuh keteguhan, seolah keputusan ini adalah satu-satunya jalan keluar. Arka, Alia melanjutkan, suaranya bergetar, kalau kau menolak, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku tidak akan pernah bebas. Arka memejamkan mata. Dalam hatinya, ia ingin berkata tidak. Ia tidak mau menjadi pion dalam konflik keluarga orang kaya. Tapi bibirnya akhirnya berucap lirih. Baiklah, Bu Alia. Kalau itu jalan yang kau pilih, aku akan ikut. Meski sebenarnya, aku tidak menginginkannya. Hening menyelimuti ruangan. Alia menarik napas lega, tapi dalam hatinya ada rasa bersalah yang samar. Sementara itu, Arka berdiri kaku, menatap langit malam lewat jendela. Ada sesuatu di balik tatapan matanya, sebuah rahasia besar yang ia simpan rapat-rapat. Hari itu akhirnya tiba. Pernikahan Alia dan Arka digelar sederhana, jauh dari kemewahan yang biasanya melekat pada keluarga besar Alia. Tidak ada gedung mewah, tidak ada dekorasi megah, hanya sebuah ruangan kecil dengan kursi seadanya. Bahkan gaun pengantin Alia bukan rancangan desainer ternama, melainkan gaun sederhana yang ia pilih sendiri. Namun, justru kesederhanaan itu membuat para tamu, keluarga besar, kerabat, hingga rekan bisnis berbisik-bisik dengan nada merendahkan. Astaga, pewaris perusahaan menikahnya cuma begini? Lebih parah lagi, mempelainya cuma seorang satpam. Memalukan sekali, keluarga ini pasti jadi bahan gosip sekota. Di pelaminan, Alia duduk dengan wajah dingin, menatap kosong ke depan. Ia menahan rasa malu mendengar bisikan sinis tamu-tamu undangan. Sementara di sampingnya, Arka duduk tenang, sesekali tersenyum meski hatinya perih mendengar hinaan yang dilontarkan. Saat ijab kabul berlangsung, suasana kembali ricuh. Beberapa kerabat Alia bahkan sengaja tertawa kecil, seolah tidak percaya seorang satpam berani menikahi pewaris perusahaan besar. Orang tua Alia pun tidak kalah mempermalukan menantu mereka. Sang ayah berbisik keras di telinga tamunya. Lihatlah, anakku menikah dengan satpam. Betapa jatuhnya martabat keluarga kami. Arka mendengar jelas kata-kata itu. Namun, ia tetap diam. Ia tahu, waktunya belum tiba untuk mengungkap siapa dirinya sebenarnya. Setelah acara selesai, Alia masuk ke kamar pengantin dengan wajah pucat. Ia melemparkan buket bunga ke meja, lalu berkata dingin pada Arka. Ingat, Arka. Aku menikahimu bukan karena cinta. Semua ini hanya untuk melawan orang tuaku. Jangan pernah berpikir lebih. Arka hanya menunduk, menahan sakit di hatinya. Ia tersenyum tipis lalu menjawab pelan. Baik, Bu Alia. Saya mengerti. Dan malam pernikahan itu bukan dipenuhi kebahagiaan, melainkan cemoohan, luka, dan jarak yang kian terasa. Hari-hari setelah pernikahan terasa asing. Alia dan Arka tinggal serumah, tapi seperti orang asing. Di kantor, Alia berjalan melewati Arka tanpa menoleh, seolah-olah tidak mengenalnya.
Saat karyawan lain melihat, ia pura-pura sibuk agar tak ada yang mengaitkan dirinya dengan sang satpam. Bu Alia, suami Anda kok tidak pernah ikut hadir di acara penting? Tanya salah satu rekan kerjanya sambil menyindir. Alia hanya tersenyum kaku. Dia bukan tipe orang yang suka acara formal, jawabnya singkat, lalu cepat-cepat berganti topik. Di rumah pun sama dinginnya. Alia selalu menjaga jarak. Ia memilih tidur di kamar terpisah, jarang mengajak bicara, bahkan sekadar duduk bersama pun hampir tidak pernah. Suatu malam, Arka mencoba membuka percakapan. Alia, kau tampak lelah. Mungkin ada yang bisa kubantu? Alia menoleh sekilas, lalu menegakkan bahunya. Tidak usah pura-pura peduli, Arka. Aku baik-baik saja. Ingat, kita menikah hanya untuk melawan orang tuaku. Jangan harap lebih dari itu. Kata-kata itu seperti pisau menusuk hati Arka. Ia hanya menunduk, tersenyum tipis meski dalam hatinya terluka. Baik, aku mengerti, jawabnya lirih. Namun ketika Alia berbalik, sekilas ia melihat wajah Arka yang tetap sabar meski dihina. Ada sesuatu yang bergetar di hatinya, perasaan aneh yang belum bisa ia pahami. Untuk saat ini, ia tetap memilih menjaga jarak. Tapi benih-benih keraguan mulai tumbuh dalam dirinya. Alia dan Arka datang ke acara makan malam keluarga besar yang diadakan di rumah orang tua Alia. Meja panjang dipenuhi sanak saudara yang berpakaian rapi dan mewah. Begitu mereka masuk, semua mata langsung menatap Arka. Ada yang berbisik, ada yang tersenyum sinis, ada pula yang sengaja menatap dari ujung kepala hingga kaki dengan penuh meremehkan. Sang ayah Alia membuka percakapan dengan nada menusuk. Saudara-saudara, inilah menantu baruku, seorang satpam. Luar biasa, bukan? Putri pewaris perusahaan menikah dengan penjaga pintu. Tawa kecil terdengar di sekeliling meja. Beberapa sepupu Alia bahkan menepuk meja, menahan tawa mereka. Wah, kalau begitu, kalau kami datang ke kantor, tidak usah repot-repot cari satpam. Tinggal panggil Arka saja, kan? Ejek salah seorang paman. Alia meremas jemarinya sendiri di bawah meja. Ia menunduk, merasa malu. Namun Arka tetap tenang, menunduk sopan tanpa membalas satu kata pun. Ibunya Alia ikut menambahkan dengan wajah sinis. Kalau begini, jelas keluarga kita turun derajat. Coba bayangkan, bagaimana kalau orang luar tahu kita punya menantu satpam? Hancur reputasi kita. Semua orang kembali tertawa. Di saat itu, Alia menoleh ke arah Arka. Ia terkejut, karena pria itu hanya duduk tenang dengan wajah sabar, tanpa sedikit pun menunjukkan kemarahan. Seketika, hatinya bergetar. Ada sesuatu dalam kesabaran Arka yang membuatnya bingung. Mengapa pria itu tidak pernah melawan, padahal jelas-jelas direndahkan habis-habisan? Hari itu Alia menghadiri pertemuan penting dengan beberapa rekan bisnis perusahaan. Arka ikut mendampinginya, meski hanya duduk di kursi belakang ruangan, tidak banyak bicara. Awalnya rapat berjalan serius, membahas kerjasama baru. Namun salah satu rekan bisnis, Pak Haris, tiba-tiba melirik ke arah Arka. Itu siapa yang duduk di belakang? Bukan karyawan, kan? Tanyanya sambil tertawa kecil. Alia terdiam sejenak. Ia ingin menghindari jawaban, tapi rekan lain menimpali. Itu suami Bu Alia, kan? Wah, katanya satpamnya? Benar. Ruangan mendadak riuh dengan tawa meremehkan. Luar biasa. CEO cantik, pintar, pewaris perusahaan besar, menikah dengan satpam. Hebat.
Itu baru namanya kisah cinta beda kasta, ujar salah satu dengan nada sarkastis. Alia menunduk, pipinya panas menahan malu. Namun ejekan itu belum berhenti. Kalau begini, jangan-jangan nanti perusahaan dijaga langsung sama suami Bu Alia. Hemat biaya keamanan, kan? Semua orang tertawa. Hanya Arka yang tetap duduk tenang, wajahnya teduh, seolah cemoohan itu tak berarti apa-apa. Usai rapat, Alia berjalan cepat keluar ruangan, wajahnya merah karena malu. Arka menyusul di belakang, lalu berkata pelan, "Tidak apa-apa, Alia. Biarlah mereka berkata sesuka hati. Yang penting, aku di sini untukmu. Aku akan tetap mendampingi, meski hanya berdiri di belakangmu." Alia terdiam. Kata-kata itu membuat dadanya sesak. Ia ingin marah, ingin menyalahkan, tapi di sisi lain, ia mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dari ketenangan Arka. Hari-hari setelah pertemuan bisnis itu semakin berat bagi Alia. Gosip tentang dirinya menikah dengan seorang satpam sudah menyebar. Banyak karyawan, bahkan sahabatnya sendiri, membicarakan di belakang. Di kantor, Alia berjalan dengan wajah tegang. Bisikan terdengar di sudut-sudut ruangan. "CEO kita cantik, pintar, tapi kenapa suaminya cuma satpam? Pasti ada alasan aneh di balik pernikahan itu." Alia menunduk, malu, sementara Arka yang menemaninya tetap tersenyum ramah seolah tak mendengar. Di rumah pun tak berbeda. Orang tuanya tak henti menghina. "Alia, kau benar-benar mempermalukan keluarga ini. Kami punya semua kandidat pria hebat, tapi kau memilih satpam. Lihatlah, semua orang menertawakan kita sekarang." Alia menunduk, terdiam. Dalam hatinya, ia mulai menyesal dengan keputusannya. Namun saat ia melirik ke arah Arka, pria itu hanya menatapnya lembut. Malam itu, di balkon rumah, Alia akhirnya meluapkan perasaannya. "Arka, aku lelah. Semua orang menertawakan kita, menghina aku, menghina kamu. Kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu tidak pernah melawan?" Arka menatap bintang di langit, lalu tersenyum tipis. "Alia, kalau aku melawan, mereka akan semakin membencimu. Biarlah aku yang menanggung semua hinaan itu. Kamu tidak perlu ikut terbebani." Alia tercekat. Ia tidak mengerti bagaimana mungkin ada orang yang sanggup menerima hinaan sebesar itu hanya untuk melindunginya dari rasa sakit. Arka melanjutkan dengan nada lembut, "Percayalah, aku akan tetap di sisimu. Tidak peduli seberapa keras dunia meremehkan aku tidak akan meninggalkanmu." Alia menatapnya lama. Ada sesuatu di dada yang terasa asing, hangat, tapi membingungkan. Pagi itu, Alia berangkat ke kantor dengan wajah murung. Semalam, ucapan Arka masih terngiang-ngiang di kepalanya. "Biarlah aku yang menanggung hinaan itu, kamu tidak perlu ikut terbebani." Di satu sisi, gengsinya masih tinggi. Ia tetap menjaga jarak, bersikap dingin, bahkan jarang berbicara dengan Arka. Tapi di sisi lain, ia mulai melihat ada sesuatu yang berbeda dari pria itu, kesabaran yang tak pernah goyah, meski terus dihina. Di kantor, rekan bisnisnya kembali melontarkan sindiran. "Alia, kau benar-benar CEO yang hebat, tapi pilihan suamimu sungguh mengecewakan. Bagaimana mungkin seorang satpam bisa mendampingimu?" Alia menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Sebelum ia sempat menjawab, Arka menepuk bahunya pelan. "Tidak apa-apa, Alia. Fokus saja pada rapatmu. Biarkan aku jadi bahan tertawaan mereka."
Alia tercekat. Ada ketulusan di mata Arka, bukan rasa marah atau tersinggung. Ia bahkan tersenyum, seolah hinaan itu tak pernah menyinggung hatinya. Malamnya, saat mereka makan malam di rumah, Alia yang biasanya sibuk dengan ponselnya, justru memperhatikan Arka diam-diam. Bagaimana pria itu tetap menyiapkan kursinya, menuangkan air minum untuknya, bahkan memastikan ia makan cukup. Perlahan, dinding dingin dalam hati Alia mulai retak. Kenapa dia bisa setegar ini? Kenapa aku malah merasa aman saat dia ada di dekatku? Untuk pertama kalinya, Alia menatap Arka lebih lama dari biasanya. Bukan dengan tatapan penuh gengsi, tapi dengan rasa penasarannya membuat hatinya bingung. Hari itu, Alia menghadapi rapat penting dengan salah satu mitra bisnis besar. Kontrak bernilai miliaran rupiah dipertaruhkan. Namun, rapat berubah kacau ketika pihak mitra tiba-tiba menuduh perusahaan Alia tidak transparan dalam laporan keuangan. Suasana memanas. Beberapa direksi bahkan ikut menekan Alia. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, sementara lawan bicaranya terus menyerang dengan tuduhan berat. Arka, yang biasanya hanya duduk di sudut ruangan tanpa suara, tiba-tiba berdiri. Dengan suara tenang tapi tegas ia berkata, "Maaf, boleh saya melihat data yang Anda maksud?" Semua mata langsung menoleh padanya dengan sinis. "Apa urusanmu, Satpam? Ini rapat bisnis, bukan pos jaga," salah satu mitra mengejek. Namun, Arka tetap tenang. Ia membuka laptop yang dipenuhi data cadangan yang ternyata sudah ia susun diam-diam untuk berjaga-jaga. "Saya kebetulan memperhatikan laporan beberapa waktu lalu. Ada kesalahan interpretasi data dari pihak Anda, bukan dari perusahaan Alia. Ini bukti transaksinya." Ia memaparkan data dengan rinci, membuat ruangan hening seketika. Para mitra yang tadi berkoar-koar hanya bisa saling pandang, tak mampu membantah. Alia tercengang. Ia tidak pernah tahu bahwa Arka menguasai detail bisnis hingga sedalam itu. Setelah rapat berakhir dengan selamat dan kontrak berhasil diamankan, Alia masih terpaku di kursinya. Arka mendekat, lalu berbisik lembut. "Kamu tidak sendiri, Alia. Aku tahu kamu kuat, tapi kalaupun dunia melawanmu, aku akan selalu ada di sampingmu." Mata Alia panas, jantungnya berdebar lebih cepat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa tersentuh oleh keberadaan pria yang selama ini ia remehkan. Ada sesuatu di hati Alia yang bergeser, meski gengsinya masih berusaha menyangkal. Sejak kejadian di rapat, Alia mulai memperhatikan Arka lebih sering. Di balik wajah datarnya, Alia mulai melihat sisi yang berbeda, ketenangan, kesabaran, dan ketulusan yang tidak pernah ia dapatkan dari pria manapun. Suatu malam, Alia pulang larut setelah menghadiri acara bisnis. Ia tampak lelah, bahkan sedikit mabuk. Begitu masuk rumah, ia hampir terjatuh karena hak sepatunya patah. Arka yang sejak tadi menunggu langsung sigap menyambutnya. "Pelan-pelan, Alia. Kamu butuh istirahat." Alia menepis tangannya dengan gengsi. "Aku bisa sendiri. Jangan pikir hanya karena sekali kau menolongku di rapat, aku akan berubah menilaimu." Arka hanya tersenyum sabar. "Aku tidak butuh penilaianmu, Alia. Aku hanya ingin kamu baik-baik saja." Ucapan sederhana itu menusuk hati Alia. Ia terdiam sejenak, lalu berjalan ke kamarnya tanpa berkata apa-apa. Namun, malam itu ia sulit tidur. Kata-kata Arka terus terngiang. Keesokan harinya, Arka diam-diam menyiapkan sarapan sederhana untuk Alia sebelum ia berangkat kerja. Alia melihatnya di meja makan,
menahan senyum kecil meski mencoba tetap dingin. Saat mereka berdua sarapan, Alia sengaja berkata ketus. Kau tidak perlu repot melakukan hal-hal ini. Aku tidak memintanya. Arka menatapnya sebentar lalu menjawab tenang. Benar, kamu tidak pernah meminta. Tapi aku melakukan ini karena aku ingin kamu merasa ada seseorang yang peduli padamu, meski kamu menolaknya. Alia tercekat. Ia pura-pura menunduk, menusuk roti bakarnya, mencoba menyembunyikan pipi yang memerah. Dalam hatinya, ia mulai mengakui, pria ini terlalu tulus. Hari-hari setelah itu terasa berbeda bagi Alia. Ia yang biasanya menjaga jarak, kini tanpa sadar mulai terbiasa dengan kehadiran Arka. Suatu pagi, Alia terbangun lebih awal dari biasanya. Dari ruang tengah, terdengar suara gesekan sapu. Ia keluar kamar dan mendapati Arka sedang membersihkan rumah dengan sederhana, mengenakan kaos lusuh dan celana training. Keringat membasahi dahinya, namun ia tampak begitu tulus melakukannya. Alia terpaku. Bagaimana bisa seorang pria yang selalu dihina tetap setenang ini? Ketika Arka menyadari tatapan Alia, ia tersenyum canggung. Maaf kalau berisik. Aku cuma ingin rumah ini lebih nyaman untukmu. Alia cepat-cepat mengalihkan pandangan, tapi dadanya berdebar. Beberapa hari kemudian, Alia jatuh sakit karena terlalu banyak bekerja. Badannya panas tinggi, kepalanya berputar. Tanpa pikir panjang, Arka merawatnya sepanjang malam. Ia menyiapkan air hangat, mengganti kompres di dahi Alia, bahkan tidak tidur sedikit pun demi memastikan Alia baik-baik saja. Saat Alia membuka mata di tengah malam, ia melihat Arka duduk di sisi ranjang, menatapnya dengan mata lelah namun penuh perhatian. Alia, aku tahu kamu kuat. Tapi jangan siksa dirimu sendiri. Kamu berhak untuk istirahat, berhak untuk bahagia, ucap Arka lirih. Air mata menetes di sudut mata Alia, tanpa ia sadari. Mengapa hatiku terasa hangat seperti ini? Keesokan harinya, Alia sudah agak pulih. Ia memberanikan diri berkata pada Arka. Terima kasih untuk semuanya. Arka hanya tersenyum, tidak menjawab panjang. Namun dalam hati Alia, ia tahu sesuatu telah berubah. Kali ini bukan lagi rasa iba, melainkan benih cinta yang mulai tumbuh sungguh-sungguh. Bunga mawar kilauan. Malam itu, Alia dan Arka menghadiri sebuah acara peluncuran proyek besar di hotel mewah. Alia datang sebagai tamu undangan VIP, sementara Arka hanya menemaninya dengan setelan sederhana. Awalnya, Alia khawatir Arka akan dipandang rendah di sana. Namun, yang terjadi justru kebalikannya. Begitu mereka masuk ke ballroom, seorang pria paruh baya berjas mahal, direktur salah satu perusahaan besar, langsung menghampiri Arka. Selamat malam, Tuan. Suaranya begitu sopan, bahkan sedikit gugup. Alia mengernyit. Tuan, sejak kapan Satpam dipanggil seperti itu? Arka tersenyum tipis, cepat menepuk bahu pria itu, seolah memberi isyarat untuk tidak melanjutkan. Selamat malam, Pak. Semoga acaranya lancar, jawabnya santai. Pria itu langsung mundur dengan sikap hormat. Alia menatap dengan bingung. Beberapa menit kemudian, hal aneh kembali terjadi. Saat seorang pelayan hampir menjatuhkan nampan penuh gelas, Arka dengan sigap menolongnya. Yang mengejutkan, pelayan itu malah membungkuk sangat rendah. Terima kasih banyak, Tuan Ar. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Arka menatap tajam, memberi kode agar diam. Pelayan itu pucat, lalu cepat-cepat pergi.
Alia yang memperhatikan dari jauh semakin curiga. Kenapa orang-orang ini seolah mengenal Arka dengan cara yang berbeda? Acara semakin ramai. Tiba-tiba, seorang tamu dari luar negeri datang, seorang investor besar yang terkenal sulit didekati. Banyak pebisnis berlomba-lomba menyambutnya, termasuk Alia. Tapi yang mengejutkan, pria asing itu justru menghampiri Arka. "Mr. Arka. It's been a long time," ucapnya sambil menjabat tangan Arka dengan penuh hormat. Semua mata di ruangan itu menoleh. Alia terbelalak. Apa yang sebenarnya terjadi? Arka hanya tersenyum datar. "Senang bertemu Anda lagi. Nikmati acaranya." Investor itu mengangguk penuh takzim, lalu melangkah pergi. Sepulang dari acara, Alia duduk gelisah di dalam mobil. Arka yang menyetir tetap tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Namun, Alia akhirnya tak tahan. "Arka, siapa sebenarnya kamu?" tanyanya dengan suara pelan tapi penuh tekanan. Arka menoleh sebentar, lalu kembali fokus ke jalan. Senyum samar muncul di wajahnya. "Bukankah aku sudah bilang? Aku hanya seorang satpam yang kebetulan jadi suamimu." Jawaban itu justru membuat hati Alia semakin bergejolak. Tidak. Aku tahu dia menyembunyikan sesuatu. Semua orang tadi jelas-jelas menghormatinya. Tapi kenapa? Tatapan Alia kini penuh tanda tanya. Untuk pertama kalinya, rasa penasaran mengalahkan gengsi dan egonya. Setelah kejadian di acara peluncuran proyek, Alia sama sekali tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi tanda tanya. Kenapa semua orang penting itu menghormati Arka? Siapa dia sebenarnya? Keesokan harinya, saat Arka berangkat lebih pagi dengan alasan ada urusan mendadak, Alia diam-diam mulai bergerak. Alia menemui sahabatnya, Rani, seorang jurnalis bisnis. "Ran, aku butuh bantuanmu," kata Alia dengan wajah serius. Rani heran. "Bantuan apa? Kamu kelihatan gelisah banget." Alia menggigit bibirnya, lalu berbisik. "Aku ingin kamu menyelidiki tentang suamiku." Rani terkejut. "Arka? Bukannya dia satpam?" "Justru itu masalahnya. Aku merasa dia menyembunyikan sesuatu. Semalam, banyak orang penting memanggilnya dengan penuh hormat, bahkan seorang investor asing. Aku yakin ada yang tidak beres." Rani menatap Alia sejenak, lalu mengangguk. "Baik. Aku akan cari tahu." Siang harinya, Rani kembali membawa kabar. "Aneh, Li. Aku cek database umum, nama Arka tidak muncul sebagai satpam biasa. Malah ada beberapa laporan keuangan yang mencatat nama Arka dalam transaksi investasi besar. Tapi anehnya, datanya samar, seolah sengaja disembunyikan." Alia membeku. "Transaksi investasi besar?" Rani mengangguk serius. "Ya. Nilainya miliaran. Dan beberapa perusahaan top justru menuliskan namanya dalam laporan tahunan mereka, tapi dengan inisial AK." Alia terdiam. Dadanya berdegup kencang. Jadi dugaanku benar, dia bukan sekadar satpam. Sore itu, Arka memberi alasan akan pulang agak malam. Kesempatan itu dimanfaatkan Alia. Ia menyuruh sopir pribadinya mengikuti mobil Arka dari jauh. Mobil Arka berhenti di sebuah gedung pencakar langit yang dikenal sebagai pusat pertemuan investor. Alia terkejut. Dari dalam mobil, Alia melihat Arka disambut beberapa pria berjas rapi yang langsung menunduk hormat padanya.
Bahkan seorang sekretaris membukakan pintu dengan penuh kehormatan. Tidak mungkin, ini tidak masuk akal, gumam Alia dengan mata melebar. Tak puas hanya mengintai, Alia memberanikan diri masuk ke lobi gedung dengan menyamar menggunakan kacamata dan masker. Saat melintasi papan pengumuman digital di dinding, matanya membesar. Di sana tertulis, investor utama rapat tertutup sore ini. Arka Kusuma, founder Investor Global Holdings. Alia terdiam. Kakinya seolah lemas. Arka Kusuma, founder, investor utama. Jadi, suamiku selama ini adalah orang besar itu? Matanya berkaca-kaca. Antara terkejut, bingung, dan tidak percaya. Dalam perjalanan pulang, Alia hanya terdiam di kursi belakang mobil. Pikirannya berkecamuk. Kenapa dia menyembunyikan ini? Kenapa memilih hidup sebagai satpam biasa? Dan bagaimana dengan semua hinaan yang sudah aku dan keluargaku lontarkan padanya? Air matanya menetes tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya, Alia merasa sangat bersalah. Tapi di sisi lain, ia juga merasakan sesuatu yang hangat di dadanya, sebuah kekaguman yang tidak bisa ia pungki. Hari itu, aula besar sebuah hotel mewah di Jakarta penuh dengan tamu undangan. Acara penghargaan tahunan untuk para pengusaha muda sukses tengah berlangsung. Di depan panggung, layar LED raksasa menampilkan nama-nama penerima penghargaan. Alia duduk di salah satu kursi tamu bersama teman-temannya, masih tak percaya ia bisa hadir di acara sebesar ini. Namun tak seorang pun tahu, kejutan besar sedang menunggu. Seorang pembawa acara berdiri di podium, tersenyum lebar. Dan inilah saat yang paling ditunggu. Investor muda yang berhasil mengangkat banyak perusahaan kecil menjadi besar, sosok misterius yang selama ini menyembunyikan identitasnya. Malam ini, beliau akan memperkenalkan diri di hadapan kita semua. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju ke arah panggung. Musik megah mulai mengalun. Dari balik pintu utama, seorang pria melangkah masuk dengan setelan jas hitam elegan, wajahnya tenang namun penuh wibawa. Semua orang terkejut. Arka, teriak seseorang. Alia langsung membeku. Matanya membesar, bibirnya bergetar. Itu memang Arka, pria sederhana yang dulu sering diremehkan, dihina karena penampilannya. Tetapi kini, di hadapan semua orang, Arka berdiri gagah sebagai sosok berkelas, penuh harisma. Pembawa acara melanjutkan, beliau adalah Arka Pratama. Salah satu investor muda paling berpengaruh di Asia Tenggara. Dalam 5 tahun terakhir, beliau menyamar untuk mendekat langsung ke masyarakat agar bisa melihat dunia nyata dari bawah. Dan siapa sangka, beliau justru menemukan banyak pelajaran hidup yang luar biasa. Ruangan sontak riuh. Para pengusaha, wartawan, dan tamu undangan berebut mengambil foto. Semua kagum. Alia menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya gemetar. Ingatannya melayang ke masa lalu, saat ia, keluarganya, bahkan teman-temannya sering meremehkan Arka. Jadi, selama ini, dia bukan pria miskin biasa. Bisik Alia, suaranya parau. Arka naik ke atas panggung. Senyumnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Saya hanyalah seorang pria yang ingin tahu bagaimana rasanya hidup tanpa kekayaan, tanpa fasilitas. Saya ingin tahu siapa yang tulus, siapa yang hanya memandang dari harta. Dan malam ini, saya berdiri di sini bukan untuk pamer. Saya berdiri untuk menunjukkan bahwa nilai seseorang bukan ditentukan oleh penampilan atau kekayaan, tapi oleh hati,
kerja keras, dan ketulusan. Tamu undangan bertepuk tangan meriah. Beberapa bahkan berdiri memberi penghormatan. Alia tak mampu menahan air matanya. Selama ini, ia menyesali sikap dinginnya, terutama karena sering terpengaruh kata-kata orang tuanya yang meremehkan Arka. Kini semuanya terbongkar, dan hatinya semakin perih karena sadar, cinta Arka ternyata jauh lebih besar dari dugaan. Di sudut aula, orang tua Alia juga terlihat pucat pasi. Mereka tak menyangka pria yang dulu mereka anggap tidak pantas untuk putri mereka, ternyata salah satu orang terkaya dan paling dihormati. Arka menatap sejenak ke arah Alia. Senyum tipis terukir di wajahnya, namun matanya menyimpan luka. Alia segera menunduk, menangis semakin keras. Ia tahu, sebentar lagi harus ada yang diucapkannya sebelum semuanya terlambat. Hari itu, suasana rumah Alia dipenuhi tangis haru. Orang tua Alia yang dulu meremehkan Arka, kini duduk terdiam dengan wajah penuh penyesalan. Mereka teringat betapa kasar kata-kata yang pernah keluar dari mulut mereka, betapa butanya mereka melihat ketulusan Arka hanya karena penampilan dan kesederhanaannya. Alia pun tak kuasa menahan air matanya. Dengan suara bergetar, ia mendekat pada Arka. "Arka, maafkan aku. Aku terlalu bodoh. Aku terlalu terpengaruh oleh pandangan orang lain. Padahal dari awal, kamu selalu menunjukkan ketulusanmu. Aku menyesal, Arka, sungguh menyesal. Tapi yang paling penting, aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu. Dari dulu sampai sekarang, cintaku tulus untukmu." Air mata Alia jatuh deras. Semua orang yang hadir ikut terdiam, merasakan ketulusan dari setiap kata yang keluar dari bibir Alia. Arka menatap Alia lama. Senyum tipis muncul di wajahnya, penuh ketenangan. "Alia, aku sudah lama memaafkanmu. Aku memaafkan orang tuamu juga. Hidup ini terlalu singkat untuk terus menyimpan sakit hati. Yang terpenting, kita bisa bersama, saling menguatkan, dan membangun masa depan kita dengan cinta yang tulus." Alia langsung memeluk Arka sambil menangis bahagia. Orang tuanya ikut risak, merasa lega karena hati Arka begitu besar. Beberapa minggu kemudian, pernikahan mereka dirayakan ulang. Bukan pesta mewah, bukan gedung megah, melainkan sebuah acara sederhana di halaman rumah dengan keluarga dan sahabat terdekat. Tapi justru disitulah kebahagiaan sejati terasa. Arka dan Alia berdiri berdampingan, tersenyum bahagia. Mereka akhirnya merasakan manisnya cinta yang penuh penerimaan, tanpa lagi memandang harta ataupun status. Akhir yang sederhana, tapi indah dan penuh cinta.